Assalamualaikum. Halo lur, gimana skapsnya? Semoga kalian sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Godzilla Minus One yang dirilis pada tahun 2023 kemarin. Film ini juga dibintangi oleh aktor ternama Yuki Yamada. Mungkin beberapa dari kalian juga tahu orangnya. Sebelum nonton, boleh kali subscribe-nya dulu di towel. Sudah? Oke, makasih. Let's go. Berlatar di Jepang saat penghujung Perang Dunia II pada tahun 1945, pas sekali waktu kemerdekaan Indonesia kita tercinta. Beribu terima kasih untuk para pahlawan pejuang. Tanpa mereka, saya tidak akan bisa membuat video ini sekarang. Cerita diawali dengan seorang pilot bernama Shikishima yang sedang mendaratkan pesawatnya di landasan terbang Pulau Odo tidak pakai L. Terlihat di dalam pesawatnya, Shikishima merenung seperti memikirkan sesuatu. Apakah itu utang pinjol? Oh, saya tidak tahu. Ketika Shikishima duduk dan merenung lagi, dia dihampiri oleh korp mekanik pesawat bernama Tachibana. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pesawat yang dikendarai oleh Shikishima. Tachibana mengatakan pada Shikishima bahwa dia telah mengecek pesawatnya dan tidak menemukan kejanggalan apapun. Shikishima semakin gelisah, kemudian pergi meninggalkan Tachibana. Terlihat Tachibana dan lainnya seperti mencurigai sesuatu kepada Shikishima. Kemudian Shikishima yang sedang duduk di tepian laut dihampiri oleh seorang bernama Yuta. Dia mengatakan bahwa dia ada di pihak Shikishima. Yuta mengatakan untuk apa selalu mematuhi perintah orang lain, dalam kurung modar secara terhormat. Diketahui Shikishima adalah seorang pilot pesawat tempur yang ditugaskan untuk bundir demi negara. Namun Shikishima lari dari tugas dan berdalih pesawatnya mengalami masalah pada persenjataannya. Di malam harinya suara sirine tanda darurat terdengar menandakan adanya serangan. Tachibana mengira serangan itu dari Amerika. Kemudian Tachibana memerintahkan bawahannya yang stay di atas menara untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Ketika cahaya diarahkan pada sumber suara serangan, ternyata sebuah monster persilangan kucing dan tirek mengamuk menghampiri mereka. Seseorang mengatakan bahwa itu adalah Godzilla. Dia mengetahui itu dari warga sekitar. Tachibana menginstruksikan untuk semuanya berlindung di tempat yang tidak terlihat Godzilla. Dalam keadaan yang sangat terdesak itu, Tachibana mengatakan pada Shikishima untuk menembakkan senjatanya yang berada di pesawat. Karena mereka semua hanyalah mekanik, satu-satunya yang bisa melakukannya hanyalah Shikishima. Namun Shikishima ragu jika itu akan berhasil. Karena Tachibana terus mendesaknya, akhirnya mau tidak mau Shikishima akan melakukannya. Sesampainya di dalam pesawat, karena ketakutan Shikishima hanya mematung dan tidak bisa menembak. Orang-orang yang panik lalu menembaki Godzilla membuat keberadaan mereka diketahui. Dan kemudian Godzilla membantai mereka semua. Shikishima yang tersadar melihat orang-orang sudah tak bernyawa terjejer dengan rapi. Itu adalah Tachibana yang juga selamat dari amukan Godzilla semalam. Kemudian Tachibana menghampiri Shikishima dengan kakinya yang diseret akibat luka dari insiden semalam. Tachibana lalu menyalahkan semuanya pada Shikishima karena Shikishima tidak menembak. Padahal mah sama ae Godzilla segede gaban gitu ditembaki ya gak mempan lah bre. Shikishima hanya terdiam dan shock melihat teman-temannya sudah tewas. Dengan kapal, semua tentara Jepang yang selamat dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Di kapal, Shikishima dihampiri oleh Tachibana yang memberikan bingkisan berwarna coklat. Ternyata di dalamnya berisi foto-foto teman Tachibana yang tewas karena amukan Godzilla semalam. Entah apa maksud dan tujuan dari Tachibana. Mungkin Tachibana ingin menyerang psikis Shikishima. Karena terlihat Shikishima sangat gelisah memandangi foto-foto tersebut. Sesampainya di Tokyo, kampung halaman Shikishima, terlihat keadaan di sana sangat kacau balau. Semua rumah di sana hancur tak tersisa, termasuk rumah dari Shikishima sendiri. Kemudian Shikishima dihampiri tetangganya bernama Sumiko. Shikishima kembali disalahkan atas apa yang terjadi di sana. Karena Sumiko mengetahui Shikishima adalah seorang pilot bundir, dia berhasil selamat yang artinya Shikishima tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Di tengah-tengah rasa bersalahnya, Shikishima menanyakan kedua orang tuanya kepada Sumiko. Sumiko mengatakan bahwa orang tua Shikishima juga tidak selamat. Kota tersebut terkena serangan udara yang membumi hanguskan semuanya yang ada di sana dalam satu malam, termasuk orang tua Shikishima dan anak-anak Sumiko. Shikishima yang mendengar hal itu kembali merenung dan membaca surat dari orang tuanya. Saya tidak mau mengartikannya, takutnya dikira sombong.
Keesokan harinya, Shikishima yang sedang makan di warteg di dalam pasar melihat sebuah keributan dan menghadang seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh warga dan diteriaki maling. Lalu wanita tersebut memberikan sesuatu kepada Shikishima dan kembali melarikan diri. Ternyata sesuatu itu adalah bayi. Shikishima duduk menggendong bayi, menunggu wanita itu kembali untuk mengambil bayinya. Berjam-jam Shikishima duduk di sana. Akhirnya Shikishima memutuskan untuk meninggalkan bayi tersebut di sana. Tapi karena tak sampai hati, Shikishima membawa bayi itu pulang ke rumahnya. Saat di perjalanan pulang, Shikishima bertemu dengan wanita tersebut. Lalu Shikishima memberikan bayinya. Menduga Shikishima adalah orang baik karena tidak meninggalkan bayinya. Akhirnya wanita tersebut mengikuti Shikishima. Meskipun mendapat penolakan dari Shikishima, wanita tersebut tetap mengikutinya. Di rumahnya, Shikishima menanyakan nama wanita dan anaknya. Wanita itu bernama Noriko dan bayinya bernama Akiko. Ingat ya teman-teman. Diketahui bayi tersebut bukanlah anaknya, melainkan Noriko mendapatkan amanah dari ibu Akiko yang sedang sekarat untuk menjaganya. Mereka bertiga satu nasib kehilangan orang tuanya akibat serangan udara. Di tengah-tengah obrolan, Noriko dan Akiko tertidur. Shikishima yang akan mengusirnya kemudian tak sampai hati lagi, lalu membiarkan mereka tinggal bersamanya. Keesokan harinya, Shikishima yang berangkat untuk mulung kembali dimaki oleh tetangganya Sumiko. Shikishima hanya bisa menerimanya dan menjawab setiap pertanyaan dari Sumiko dengan suara yang lirih. Sumiko kemudian menanyakan wanita dan bayi yang bersama Shikishima. Singkatnya, Sumiko yang mengetahui Noriko bukanlah ibu dari Akiko pun terlihat khawatir dengan Akiko. Karena terjadi krisis akibat Perang Dunia II dan kota Tokyo yang belum pulih, Sumiko mengkhawatirkan Akiko tidak akan mendapatkan gizi yang cukup. Sumiko lalu memberikan berasnya untuk mereka. Namun Sumiko mengatakan beras ini hanya untuk Akiko. Orang dewasa bisa bertahan dengan apapun, gitu katanya. Noriko dan Shikishima sangat berterima kasih pada Sumiko. Kelihatannya aja julid si Sumiko. Ternyata baik hati orangnya. Tetangga kalian gimana lur? 3 bulan kemudian, Shikishima pulang dengan kondisi basah kuyup memberitahukan kabar gembira kepada Noriko bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang sangat menjanjikan. Noriko curiga bahwa itu adalah sebuah penipuan. Wajar saja Noriko berpikir seperti itu. Ya, karena kondisi Tokyo saat itu sedang dilanda krisis Minotaur. Lalu Shikishima menjelaskan pada Noriko apa sebenarnya pekerjaan yang akan dilakoninya. Pekerjaan yang Shikishima dapat adalah pembersih ranjau di laut. Karena risiko tinggi, sudah jelas bayarannya pun juga tinggi. Mendengar hal itu, Noriko melarangnya. Namun Shikishima tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya dengan pekerjaan itu, dia bisa membeli susu bubuk untuk Akiko dan mencukupi kebutuhan dan segala sandang pangan mereka. Kemudian Shikishima meyakinkan Noriko bahwa dia akan baik-baik saja. Singkat cerita, rupanya kapal yang diharapkan oleh Shikishima selama ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kapal itu hanya seperti perahu nelayan yang hanya terbuat dari kayu. Di sana, Shikishima bertemu dengan Noda, seorang pakar, Akitsu kapten kapal, dan Mizushima. Kalian kenalkan dengan orang ini? Yup, betul sekali. Dia adalah orang yang memerankan Murayama. Kalau kalian pengen tahu filmnya, komen ya. Nanti saya rangkumkan untuk kalian. Lanjut, Noda menjelaskan bahwa bukan tanpa alasan mereka menggunakan kapal berbahan kayu tersebut. Dikarenakan banyak ranjau dari Amerika yang terbuat dari magnet tersebar di lepas pantai Jepang. Jika mereka menggunakan kapal berbahan besi logam, akan memicu bom tersebut. Akitsu lalu mempraktekkan cara menembak ranjau-ranjau, tetapi tidak ada yang kena. Dibekali pengalaman pilot pesawat tempur, saat Shikishima mencoba untuk pertama kalinya, headshot didapatkan dan boya. Mereka kagum dengan keterampilan menembak Shikishima. Di tengah canda tawaria mereka, Mizushima berkata sembrono, andai saja perang bertahan lebih lama lagi. Karena kejadian mengerikan saat perang yang dialami Shikishima, sontak Shikishima yang mendengar hal itu marah dan menarik baju Mizushima. Mizushima lalu meminta maaf menghentikan pertikaian tersebut. Di malam harinya, Shikishima yang sedang tidur bermimpi tentang Godzilla membuatnya terbangun dan tak sengaja melihat foto teman-temannya yang dulu menjadi korban amukan Godzilla. Hal itu mengingatkan rasa bersalah dan trauma lamanya. 2 tahun kemudian, Akiko sudah beranjak dewasa. Shikishima juga membeli alat transportasi roda 2 dan mampu merenovasi rumahnya sekarang. Saat makan malam bersama di rumah Shikishima, mereka yang mengetahui Noriko dan Akiko adalah istri dan anaknya. Kemudian dijelaskan oleh Shikishima yang sebenarnya. Mereka kaget dan mempertanyakan mengapa tidak adopsi saja Akiko dan menikahlah dengan Noriko. Shikishima menjawab dia tidak menginginkan hal itu.
sok ganteng banget. Padahal masih Noriko kan cantik ya, Akiko juga kan ucul. Lanjut keesokan harinya, Shikishima yang pulang dikejutkan dengan penampilan formal Noriko. Noriko memberitahu Shikishima bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan menjadi guru SD di Ginza, kota sebelah Tokyo. Shikishima lantas menanyakan bukankah penghasilan dirinya sudah cukup. Noriko mengatakan dia ingin mandiri agar dia dapat menemukan suami. Shikishima lalu kembali bertanya siapa yang akan menjaga Akiko jika mereka berdua bekerja. Noriko akan menitipkan Akiko pada Sumiko. Sumiko pernah membesarkan 3 anak sekaligus dan dia juga senang bersama dengan Akiko. Merasa semuanya baik-baik saja, Shikishima mengizinkannya. Saat Shikishima dan kawannya ditugaskan di laut dekat Pulau Ogasawara, mereka dihadapkan dengan pemandangan yang sangat mencengangkan. Kapal besar milik Amerika yang hancur hampir terbelah menjadi 2. Mereka menerka-nerka apa yang terjadi pada kapal tersebut. Noda mengatakan serangan senjata tidak akan menimbulkan kerusakan seperti itu. Shikishima mengatakan itu mungkin adalah ulah dari Godzilla. Kemudian Shikishima melihat banyak ikan dalam bawah laut yang mengambang sebelum munculnya Godzilla. Sama yang dia lihat dulu di Pulau Odo. Diketahui mereka dikirimkan ke sana untuk melawan kapal Amerika. Namun semua tahu bagaimana mungkin mereka bisa melawannya dengan kapal kecil seperti itu. Noda menyimpulkan mereka dikirim ke sana untuk mengulur waktu bagi tentara Jepang untuk melakukan persiapan perang. Mendengar hal itu, Akitsu melampiaskan kekecewaannya dengan mengatakan negara ini tidak pernah berubah atau mungkin tidak akan berubah. Beberapa saat berlalu, saat sedang ngopai, Shikishima dikejutkan dengan ikan dari bawah laut yang semakin banyak mengambang. Kemudian Shikishima menyadari Godzilla akan muncul, lalu menyalakan alarm dan Akitsu melaporkan pada kapal besar untuk bersiap. Tiba-tiba kapal besar dikunyah oleh Godzilla dan kemudian menargetkan mereka menjadi sasaran selanjutnya. Tak mau tinggal diam, mereka melakukan perlawanan dengan menjatuhkan ranjau dengan remote sebagai pemicu ledakannya. Saat mereka mengira berhasil meledakkan Godzilla, dengan sangat marah, terlihat sang Godzilla kembali mengejar. Shikishima yang akan menembak dengan senjata yang berada di kapal, tangannya gemetar karena ketakutan. Tapi kali ini dia melawan ketakutannya dan menembaki Godzilla. Namun hal itu tidak memberikan damage apapun kepada Godzilla. Mizushima dan Noda kembali menjatuhkan bom. Ketika bom itu akan diledakkan, ternyata kabel pemicu bom terputus yang membuat bom tidak meledak. Saat sedang kalut-kalutnya, Shikishima meneriaki Noda dan Mizushima untuk merunduk. Shikishima menembak bom yang berada tepat di dalam mulut Godzilla dan boom. Mereka kembali tercengang karena separuh kepala Godzilla yang terkena ledakan itu terlihat tanpa menunggu waktu lama dapat pulih kembali. Dan kali ini Godzilla akan benar-benar menghancurkan mereka. Beruntung kapal perang datang dan membantu mereka. Kemudian Godzilla menyelam mendekati kapal perang dan kemudian secara membabi buta menghancurkannya. Godzilla sempat tumbang terkena tembakan dari kapal, namun terlihat cahaya biru terang menyala dari dalam air dan tiba-tiba Godzilla mengeluarkan ultinya membuat kapal perang hancur seketika. Saat Shikishima dan yang lain sudah pasrah dengan hidup mereka, mungkin karena kelelahan, Godzilla hanya meraung dan kemudian pergi begitu saja meninggalkan mereka. Singkat cerita, Shikishima yang dibawa ke rumah sakit tersadar. Dia menanyakan keadaan teman-teman lain yang berada di kapal perang. Namun tidak ada yang selamat di dalam kapal akibat ulti dari Godzilla. Kemudian Shikishima dengan rasa gelisah dan panik menyarankan mereka untuk membuat berita evakuasi pada kota Tokyo. Karena saat ini Shikishima meyakini Godzilla akan menuju ke sana. Saat di rumah, Shikishima merenung sendirian akibat trauma dari masa lalunya. Noriko yang melihat hal itu menanyakan keadaan Shikishima. Namun Shikishima tidak menjawab, menghindar dan menjauh. Noriko ternyata setiap malam mendengar tangisan Shikishima akibat traumanya. Noriko mengatakan dia ingin bersama, susah maupun senang. Jika Shikishima memiliki beban, berbagilah dengannya. Akhirnya Shikishima menceritakan semua tentang dirinya dan tentang apa yang sebenarnya terjadi dulu saat di Pulau Odo. Shikishima kemudian menunjukkan foto-foto para korban yang tewas akibat kelalaian dirinya. Dan sekarang dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dan kembali menyalahkan dirinya sendiri. Noriko menceramahi Shikishima bahwa keselamatan dan meninggalnya seseorang adalah takdir. Takdir orang yang selamat dari sebuah tragedi yang merenggut nyawa seseorang harusnya bertahan dan terus maju. Untuk beberapa saat Shikishima terdiam. Namun Shikishima malah tantrum karena mengingat para korban. Dengan sabar dan tanpa lelah, Noriko menenangkannya dan memeluknya. Keesokan harinya, saat Shikishima terbangun dari tidurnya, dia disuguhi dengan pemandangan yang membuatnya tersenyum
tersenyum dan kembali semangat untuk melanjutkan hidupnya. Singkat cerita, Noriko pergi bekerja. Shikishima yang sedang bermain dengan Akiko tiba-tiba mendengar berita darurat dari radio. Radio mengatakan monster berbentuk dinosaurus muncul di Ginza dan ikuti arahan untuk evakuasi. Shikishima kemudian menyadari Ginza adalah kota di mana Noriko bekerja. Scene berpindah pada kota Ginza yang sedang chaos. Orang-orang berhamburan menyelamatkan diri. Terlihat Noriko yang sedang berada di dalam kereta menuju ke Ginza. Tiba-tiba kereta yang dinaiki Noriko berhenti karena sebuah bus terlempar menghalangi jalur. Noriko lalu memandang keluar jendela dan melihat Godzilla menghampirinya. Lalu Godzilla menggigit kereta dan mengangkatnya ke atas. Semua orang jatuh bersama gerbong, namun Noriko berhasil berpegangan pada tempat duduknya. Noriko tak mampu bertahan lebih lama lagi yang akhirnya terjatuh. Beruntung tangannya kembali berpegangan pada tiang kereta. Lalu Godzilla bergerak hingga ke laut. Noriko yang melihat di bawahnya adalah air melepaskan genggamannya dan jatuh ke air dengan aman. Masih tidak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi, terlihat Noriko bengong di tengah kerumunan orang-orang yang berlarian. Noriko terjatuh karena tertabrak orang-orang yang berlari. Dari belakang, Godzilla datang menuju ke arahnya. Saat Godzilla sudah semakin dekat dengan Noriko, Shikishima datang dan mengajak Noriko untuk berlari dan tetap bertahan hidup. Terlihat juga tank dikerahkan dan beberapa kali tembakan mengenai Godzilla. Semua orang mengira Godzilla telah tumbang semudah itu. Tidak semudah itu, Bang Messi. Godzilla mengeluarkan semburan atomnya, bahkan jarak ledakan diperkirakan bermil-mil jauhnya, namun daya ledaknya sangat dahsyat. Noriko dengan cepat mendorong Shikishima masuk ke balik dinding yang kokoh, sedangkan dirinya terhempas kencang dan, Shikishima kembali kehilangan orang-orang terdekatnya. Shikishima menjadi satu-satunya orang yang selamat. Kemudian Shikishima melihat sekitar kota sudah rata dengan tanah. Shikishima memandang dan meneriaki Godzilla dengan penuh amarah dan dendam. Diperkirakan korban tewas dan luka-luka mencapai 30.000 jiwa dan 20.000 rumah serta bangunan-bangunan hancur. Bahkan, bekas semburan dari Godzilla menyebabkan radiasi yang membuat kota Ginza akan membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih kembali. Di kediaman Shikishima, terlihat Akiko mencari ibunya. Sumiko mengatakan bahwa ibunya harus bekerja, namun Akiko menangisi ketiadaan Noriko. Mendengar hal itu, Shikishima semakin depresi dengan keadaan tersebut. Noda mendekatinya dan mengajak ikut serta untuk mengalahkan Godzilla dengan para warga lainnya. Singkatnya, di tempat perkumpulan, ternyata di sana dihadiri para mantan personil Angkatan Laut. Tak lama kemudian datanglah mantan Kapten Angkatan Laut bernama Yukikaze. Dia menjelaskan tujuannya mengumpulkan mereka semua, yaitu untuk mengalahkan Godzilla. Namun orang-orang pesimis dan bersuara mereka tidak akan bisa mengalahkan Godzilla. Mereka mengetahui keadaan kota Ginza akibat serangannya. Tentu saja bukan tanpa rencana mereka akan mengalahkan Godzilla. Diketahui di sana ternyata Noda adalah mantan perwira teknis Angkatan Laut. Noda mendemonstrasikan dan menjelaskan rencana mereka adalah pertama memancing Godzilla ke teluk. Shikishima dengan pesawat tempurnya bertugas sebagai pemancing, kemudian yang lain dengan 2 kapal mengelilingi Godzilla dengan kabel yang sudah dipasangi dengan tabung yang berisi gas freon. Gas freon berfungsi untuk menghalangi Godzilla terkena air dan membuatnya tenggelam dengan cepat sampai kedalaman 1.500 meter lebih. Dengan kedalaman tersebut, tekanan air yang diberikan akan sangat besar kepada korban. Bahkan tubuh Godzilla yang kuat pun tidak akan mampu menahannya. Lalu Shikishima bertanya apakah itu akan memudarkan Godzilla. Namun karena Godzilla adalah organisme yang belum diketahui, Noda tidak dapat memastikannya. Namun Noda juga memiliki rencana B untuk kemungkinan buruk rencananya gagal. Dia akan menaikkan Godzilla kembali dengan balon yang sudah dibuat khusus. Jika nanti Godzilla masih bertahan dari tekanan air pun, maka Godzilla juga akan mengalami dekompresi akibat perubahan tekanan. Maka Godzilla juga akan mengalami dekompresi akibat perubahan tekanan air di kedalaman. Penjelasan singkatnya, makhluk hidup yang terkena dekompresi parah akan mengalami stroke. Beberapa saat berlalu, sebagian orang yang hadir di sana memutuskan untuk pulang dan Yukikaze sebagai pemimpin tidak berhak melarang karena dia hanya ingin mereka berjuang dengan hati. Namun sebagian orang lagi saling meyakinkan dan menyemangati satu sama lain. Dengan optimis mereka akan ikut serta dalam rencana tersebut.
Di malam harinya, Shikishima dan teman-teman nongkrong di warung Wahot sebelum perang melawan Godzilla. Mereka tertawa bersama kecuali Shikishima. Dia hanya diam saja, kemudian dia menanyakan kepada Noda pesawat tempur untuk dia gunakan. Noda menjawab dia akan mengusahakannya. Noda kemudian bertanya, apakah Shikishima berencana menjadi pilot bundir lagi? Shikishima hanya diam, tidak menjawab apapun. Kemudian Akitsu mengatakan bahwa Shikishima hanya ingin balas dendam atas meninggalnya Noriko. Terjadi pertikaian antar mereka berdua. Akitsu mengatakan bahwa sudah telat untuk melakukan semua itu. Akitsu kesal karena Shikishima tidak menikahi Noriko. Akitsu paham betul bagaimana perasaan Noriko pada Shikishima. Namun Shikishima memiliki alasan mengapa dia tidak menikahi Noriko. Shikishima mengatakan dia belum selesai dengan perangnya. Mendengar hal itu, Akitsu melepaskan Shikishima dan kembali duduk dengan tenang. Keesokan harinya, Shikishima pergi ke sebuah gudang untuk melihat pesawat yang ia pesan kepada Noda. Pesawat tempur itu dibuat pada akhir Perang Dunia II bernama Shinden. Namun pesawat itu belum layak diterbangkan karena kerusakan yang parah. Saat ini yang mereka butuhkan adalah mekanik yang mengetahui pesawat tempur. Shikishima tahu siapa orangnya. Singkat cerita, Shikishima pergi ke tempat layanan masyarakat untuk mencari seseorang. Di sana petugas mengatakan Tachibana tidak memiliki alamat yang tertera. Kemudian Shikishima memohon untuk bantuan agar secepatnya dicarikan. Lalu Shikishima meminta informasi di mana Tachibana sebelum ditugaskan di Pulau Odo dan setelahnya. Kemudian Shikishima membuat beberapa surat untuk dikirimkan pada Tachibana. Di gudang, Shikishima dan Noda menunggu kedatangan Tachibana. Akhirnya Tachibana datang ke gudang dan akan memperbaiki pesawat tempur Shikishima. Saat subuh, Shikishima meletakkan surat beserta uang di dalam amplop. Singkat cerita, Godzilla telah memasuki kota. Dari udara, Shikishima melaporkan bahwa dirinya akan memancing Godzilla ke teluk. Noda dan yang lainnya juga sudah bersiap. Akitsu mengambil alih pembicaraan dan mengatakan pada Shikishima bahwa dirinya tidak akan memaafkan Shikishima jika Akiko yatim piatu. Tapi Shikishima tidak menjawabnya. Dengan pesawat tempurnya, Shikishima menembaki Godzilla dan membuatnya marah lalu mengejar dirinya. Sesampainya di laut, Godzilla menyemburkan nafas atom pada kapal umpan yang memang ditujukan menjadi sasarannya. Melihat daya ledak dari semburan Godzilla yang dahsyat itu, Yukikaze sempat ragu untuk melanjutkannya. Noda menjelaskan bahwa butuh waktu untuk Godzilla menyemburkan nafas atomnya kembali, dan ini adalah kesempatan emas untuk mereka. Kemudian Yukikaze memerintahkan untuk memulai penyerangan. Dua kapal yang membawa gas freon digerakkan dengan Shikishima mengalihkan Godzilla untuk tidak bergerak dari sana. Singkatnya, gas freon berhasil dikaitkan bersamaan dengan Godzilla yang bersiap untuk menyembur kembali. Kemudian gas freon dilepaskan yang menenggelamkan Godzilla dengan cepat. Untuk beberapa waktu, Godzilla tidak melakukan perlawanan. Namun dari bawah, Godzilla menarik kabel menandakan rencana mereka gagal. Lalu mereka melakukan rencana B. Noda melepaskan balon yang membuat Godzilla naik ke permukaan. Saat di kedalaman 800 meter, Godzilla mengunyah balon agar tidak naik ke permukaan untuk memulihkan dirinya di dalam air. Mereka mencoba menarik Godzilla dengan manual, namun dua kapal tidak mampu melawan kekuatan Godzilla. Bahkan terlihat kapal akan tertarik ke dalam air. Di saat-saat genting itu, Mizushima dan yang lainnya datang untuk membantu. Dengan gotong royong, mereka semua menarik Godzilla agar naik ke permukaan. Benar saja, semua perjuangan mereka berhasil. Godzilla mulai terangkat dan tak lama kemudian muncul ke permukaan. Meskipun dengan keadaannya sudah luka parah, Godzilla masih mampu melakukan perlawanan dan sekarang dia sudah bersiap untuk menyembur. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, namun terlihat Shikishima dengan cepat melesat datang mendekati Godzilla. Kemudian di saat-saat terakhirnya dia melihat foto Noriko dan menabrakkan pesawatnya ke mulut Godzilla. Semua orang mengira Shikishima telah meninggoy di dalam pesawatnya. Namun terlihat dari kejauhan Shikishima melepaskan parasutnya. Ternyata sebelum pesawat masuk ke dalam mulut Godzilla, dia keluar dari pesawat dengan kursi lontar yang sudah disiapkan oleh Tachibana. Akhirnya perjuangan keras mereka membuahkan hasil. Godzilla pun dikalahkan. Di pelabuhan, Sumiko datang dan memberikan telegram pada Shikishima. Kemudian Shikishima datang ke rumah sakit. Ternyata Noriko berhasil selamat dan happy ending. Scene diakhiri dengan terlihat potongan tubuh Godzilla memulihkan dirinya. Film pun selesai. Tolong lur, subscribe ya, bantu saya mencapai 271 triliun subscriber agar saya makin semangat lagi dan fokus untuk membuat videonya. Thanks for watching guys. Maafkan atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Saya Ijal mewakili semua karyawan dengan gaji segitu-gitu aja. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.